Oke, selamat pagi teman-teman. Kita lanjutkan materi kita ya dalam perkuliahan teknik USG dasar. Materi hari ini adalah interaksi gelombang ultrasound dengan medium. Ini adalah materi ketiga dari rencana 14 kali materi. Oke, kita lanjut saja ke materi ini. Oke. Materi sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar fisika dalam USG. Kemarin juga kita sudah membahas sekilas tentang apa itu atenuasi. Atenuasi merupakan peristiwa pengurangan atau perlemahan intensitas gelombang suara selama melewati media. Jadi gambar di bawah nih, gambar yang ini merupakan salah satu proses terjadinya gambar ultrasound ya. Nah, saat transducer mengemisikan gelombang ultrasound akan melewati suatu media. Nah, saat ultrasound melewati jaringan ini, ada proses yang namanya atenuasi, pengurangan atau perlemahan intensitas. Atenuasi bisa macam-macam, bisa dalam bentuk absorpsi atau penyerapan gelombang, atau bisa juga dalam bentuk refleksi, nanti ada juga dalam bentuk refraksi. Ini menyebabkan intensitas echo yang balik ke transducer itu jadi berbeda-beda nih. Jadi ada 3 ya, atenuasi, absorpsi, refleksi, dan refraksi. Semuanya itu menyebabkan perlemahan intensitas dari gelombang ultrasound. Absorpsi merupakan penyerapan gelombang oleh jaringan. Faktornya tuh ada 2, frekuensi dan koefisien atenuasi jaringan. Ini contohnya. Frekuensi sangat mempengaruhi atenuasi dari gelombang suara. Dalam hal ini adalah absorpsi gelombang suara di dalam jaringan. Semakin tinggi frekuensinya, maka atenuasinya pun akan semakin besar. Ada hukum HVT ya, High Value Thickness. Jadi saat frekuensi gelombang suara naik sebesar 1 MHz, maka koefisien atenuasinya menjadi 0,5 desibel per centimeter. Artinya saat frekuensinya 1 MHz akan berkurang setengah desibel dalam 1 cm, misalkan seperti ini. Ini transducer, ini jaringan ya, jaringan. Misalkan ini 1 cm, ini 2 cm. Saat gelombang suara sampai sini, ini misalkan gelombang suaranya itu 2 desibel. 2 desibel setelah 1 cm ini akan berkurang jadi 1,5 desibel. Nambah 1 cm lagi akan berkurang lagi jadi 1 desibel. Terus sampai ke 4 cm ini jadi habis, jadi 0. 5 cm udah nggak ada lagi gelombang suara karena semuanya sudah diserap di sini. Oke ya. Nah, tapi jika frekuensinya itu 10, ini 10 MHz. Oke, saya ganti warnanya biar lebih jelas. Ini 10 MHz. Berkurangnya berapa? 5 desibel. Jika 10 MHz itu desibelnya itu adalah 10 desibel
1 cm sudah berkurang 5, jadi di sini tinggal 5 desibel. 2 cm udah habis 0, jadi di ketiga keempat udah nggak ada. Nah, makanya frekuensi yang tinggi tidak bisa penetrasinya dalam, karena salah satunya ada ini nih, absorpsi perlemahan. Ini yang standar. Dan selain dari frekuensi itu sendiri, juga berpengaruh dengan atenuasi koefisien. Misalkan frekuensi yang sama-sama 2 MHz misalkan frekuensinya 2 MHz. 2 MHz misalkan melewati FET. Misalkan kekuatannya itu adalah 2 desibel. Nah, kalau dia melewati FET, begitu 1 cm akan berkurang tuh jadi 1,4. 2 cm akan berkurang jadi kurang 6, 0,8, dan seterusnya. 3 cm 0,2. Nah, 3 cm 3,5 cm udah habis tuh, nggak ada lagi. Tapi kalau misalkan ultrasound itu menembus muscle di 1 cm itu udah bukan 1, di 2 cm udah habis. Nah, makanya penetrasinya itu nggak sejauh kalau di FET. Nah, jadi penyerapan ini sangat dipengaruhi oleh frekuensi dan soft tissue. Dalam hal ini adalah koefisien atenuasinya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi ini merupakan gelombang yang dipantulkan setelah mengenai permukaan medium. Nah, hal ini sangat bergantung dengan akustik impedansi. Kita sudah membahas akustik impedansi di materi sebelumnya ya. Apa itu akustik impedansi? Akustik impedansi adalah ketahanan dari suatu media. Nah, jadi jika gelombang ultrasound melalui 2 media dengan akustik impedansi yang berbeda, maka akan terjadi pantulan atau refleksi. Nah, ya, misalkan ini media pertama, ini media pertama, ini media kedua. Misalkan akustik impedansinya Z-nya tidak sama gitu, nah ini akan terjadi pantulan seperti ini. Nah, fraction reflected atau berkas gelombang yang dipantulkan itu dirumuskan seperti ini. Intensitas reflect dibagi dengan incident intensity. Jadi kalau kita masukkan Z2 kurang Z1, Z2 ini adalah akustik impedansi medium kedua dikurang akustik impedansi medium ke-1 dibagi jumlah dari akustik impedansi dua medium dikuadratkan. Nah, jadi kalau kita lihat rumus seperti ini, jika impedansi dari medium 1 dan 2 itu sama, Z2 kurang Z1, kalau sama artinya kan ini 0, artinya ini tidak ada yang direfleksikan. Jadi kalau sama itu diteruskan semua, nggak ada yang direfleksikan. Tapi kalau Z2 dan Z1 nya itu mirip, akustik impedansinya mirip-mirip, nanti misalkan 1 sama 0,8 kan beda dikit ya. Nah, yang direfleksikan itu juga sedikit kan, nilainya pun akan kecil. Tapi jika perbedaan antara akustik impedansi dua media tersebut sangat jauh berbeda, artinya nilai ini pun akan semakin besar. Artinya apa? Semakin banyak refleksinya. Contoh hitungannya seperti ini. Nah, misalnya kayak gini. Ini ada akustik impedansi antara udara dan soft tissue. Akustik impedansi satuannya rails. Nah,
Kalau kita masukkan ke rumus seperti ini, 1,6 juta dikurang 400 dibagi 1,6 juta 34.000 itu nilainya sebesar 0,9995. Artinya apa? Mendekati 1. 1 artinya 100% semua direfleksikan. Jadi kalau misalkan ini transducer gelombang suara, nah di sini ada tisu, di sini ada udara, ini udara, semuanya itu akan dipantulkan. Makanya kalau transducer kita tidak memakai gel USG langsung ditempelkan ke kulit, kan nanti di kulit itu ada pori-pori, ada udara, itu tidak bisa ultrasound itu merambat ke tubuh karena sudah dipantulkan 100%. Nih, makanya kita butuh gel. Gel itu sudah dikondisikan sama kayak jaringan tisu supaya gelombang ultrasound itu langsung menembus aja tuh ke dalam tisu gitu. Itu tadi refleksi. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan refraksi. Refraksi itu terjadi jika gelombang ultrasound melambat melalui sudut miring. Jadi ada pembiasan cahayanya nih. Ini kalau mungkin dulu waktu SD ya, kita ada percobaan tuh. Jadi ada gelas isi air, kita masukkan pensil. Nah, nanti pensilnya tuh kelihatannya seperti agak belok tuh. Nah, itu yang dinamakan refraksi. Nah, ini terjadi juga refraksi jika kecepatan rambat pada medium yang pertama itu lebih tinggi dari medium kedua. Sama misalkan, kenapa bisa kecepatan rambat mediumnya beda? Karena mediumnya beda. Seperti kita ketahui sebelumnya ya, cepat rambat gelombang ultrasound juga bergantung dari medianya. Misalkan di tisu itu kecepatannya tuh 15-40 meter per second. Di tulang itu lebih cepat. Di media cair juga lebih lambat. Nah, seperti itu ya. Nah, ini contoh refraksi. Nih misalkan ini adalah jaringan tubuh ya. Ini jaringan tubuh. Nah, ini ada objek di sini nih. Ini ada objek. Nah, karena kecepatan lambatnya beda, bisa kejadian ada kayak semacam pembiasan nih. Jadi organnya bisa terlihat seakan-akan dua. Contoh seperti ini. Ini organ yang sama ya. Ini aorta, ini aorta. Organ realnya yang mana? Yang ini. Nggak bisa kita pastikan ini karena ini ada vena cava inferior. Vena cava inferior, ini aorta. Ini adalah pembiasannya. Nah, gitu. Jadi di ultrasound juga banyak noise. Ini salah satu noise ya atau artefak yang disebut juga refraksi. Oke. Berbicara dengan noise, kita lanjutkan ya. Jadi kemarin juga kita sudah menyinggung sedikit tentang apa itu noise atau artefak. Noise itu adalah merupakan gangguan ya, gelombang yang tidak diinginkan. Pada modalitas imaging kita tidak bisa mencegah ya terjadinya noise. Di pemeriksaan USG, noise ada yang sangat mengganggu ya, tidak perlu ya, atau ada juga noise yang memang juga bisa membantu untuk menegakkan diagnosa. Kita akan membahas sedikit tentang apa aja bentuk-bentuk noise atau artefak yang ada pada pemeriksaan USG. Nah, jadi bagaimana caranya agar tidak terjadi noise atau artefak? Ada 3 ternyata syaratnya. Yang pertama,
gelombang ultrasound kecepatannya itu 1540 meter per second. Kalau kecepatannya konstan seperti itu, ini tidak dipastikan tidak akan terjadi noise. Terus yang kedua, ultrasound merambatnya dalam garis lurus. Jadi harus seperti ini, nggak boleh miring, nggak boleh, ini nggak boleh, harus lurus. Nah itu juga tidak akan terjadi artefak. Dan atenuasinya ini fix nih 0,5 desibel per cm per megahertz. Jadi seperti rumus tadi ya, kalau misalkan 1 megahertz 0,5, kalau misalkan 2 megahertz 1, nah seperti itu. Itu kalau tidak ada organnya. Tapi yang terjadi adalah apakah harus 1540? Enggak, karena ini adalah kecepatan rata-rata. Karena seperti kita ketahui, kalau misalkan ada tisu, kecepatannya mungkin segini nih, 14 sampai 16 kecepatannya. Kalau di tulang gimana? Lebih cepat. Di gas lebih lambat. Di cairan juga lebih lambat. Makanya ini nggak mungkin fix segini, pasti berubah-ubah. Nah, terus apakah gelombang ultrasound itu garis lurus? Enggak, kan bisa miring juga. Makanya nanti ada terjadi pembiasan, ada terjadi pantulan juga, ada penyerapan. Nah, jadi ini juga nggak mungkin selalu seperti itu. Dan apakah atenuasinya pasti 0,5? Enggak, karena di tiap tisu pun beda-beda. Contoh misalkan jaringan lunak, atenuasinya 0,6. Misalkan di jantung berapa? 1,1. Nah, artinya di dalam tubuh itu banyak koefisien atenuasinya karena organnya pun sangat kompleks. Jadi ini pun nggak mungkin. Nah, kalau nggak mungkin, udah pasti akan terjadi yang namanya artefak. Bisa dipastikan terjadi. Nah, karena jadi kita harus tahu bahwa di pemeriksaan USG pasti ada noise. Nah, maka kenapa kita harus tahu seperti ini? Supaya kita tidak asal diagnosa nih. Misalkan ada suatu, oh itu ada tumor, oh ini ada gambaran sludge. Nah, jadinya kita itu harus juga mengetahui noise. Nah, jadi kalau kita sudah tahu udah pasti noise, jadi kita juga bisa aware nih, apakah ini gambaran real ataukah ini noise. Oke, ini beberapa contoh noise yang terjadi. Kita sudah mengenal yang namanya acoustic shadow. Nah, acoustic shadow terjadi yang pertama, atenuasinya tuh melebihi dari 0,5 desibel per centimeter. Terus objek yang ada di antara transducer itu lebih tinggi, artinya koefisien atenuasinya besar. Contohnya apa? Contohnya tulang atau otot jantung, diafragma, itu yang jauh lebih besar dari 0,5 desibel per centimeter per megahertz. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebagian atau seluruh gelombang ultrasound itu semua dipantulkan sehingga di belakangnya itu tidak ada echo nih, no echo. Itu menyebabkan terjadinya bayangan. Nih, contoh seperti ini. Ini besar ya untuk klasifikasi tulang, atenuasinya lebih dari 0,5, mungkin sekitar 1 sampai 1,2 nih atenuasinya. Maka di bawah sini tidak ada echo sama sekali, shadow. Nah, terus ada lagi yang namanya acoustic enhancement. Nah, ini sebaliknya nih. Kalau pada suatu objek atenuasinya itu jauh di bawah 0,5 desibel per centimeter per megahertz, ini akan menyebabkan setelah objek tersebut
akan terjadi peningkatan reflektor. Misalnya gimana nih? Misalkan di cairan. Misalkan di sini ada organ cairan ya, gallbladder. Nah, di sini kan misalkan 0,1 desibel. Nah, karena di sini lebih rendah, maka objek yang setelah ini akan lebih terang dibandingkan objek yang lainnya. Nah, itu kita sebut posterior acoustic enhancement. Ada lagi yang dinamakan reverberasi. Reverberasi itu apa? Itu adalah contohnya comet tail. Jadi objeknya satu di sini, ini objeknya, nanti di belakangnya itu akan terjadi multiple dari refleksi. Jadi panjang ke bawah tuh. Nah, ada lagi yang namanya mirror image. Mirror image itu efek cermin. Untuk lebih jelasnya kita langsung lihat contohnya. Nah, ini reverberasi ya. Ini comet tail kita sebutnya. Kenapa comet tail? Karena seperti buntut komet yang ke bawah. Objeknya cuma ini aja nih. Objek ini sebenarnya yang bawah ini, yang ini itu adalah noise-nya. Sebenarnya gambarnya nggak ada tuh kayak gitu. Nah, nih. Terus ini yang disebut mirror image nih. Mirror image kejadian di organ yang merupakan reflektor tinggi. Contohnya diafragma. Diafragma karena sangat tinggi nih, dia menyebabkan efek cermin. Nah, ini contohnya pada gambaran liver lobus kanan. Ini ada liver. Nah, di sini ada hemangioma ya, hemangioma. Ini. Nah, ini sebenarnya di belakangnya adalah organ paru-paru nih. Organ paru-paru yang harusnya tidak ada gambaran. Nah, karena ada efek cermin, ini seolah-olah hemangioma juga ada di belakang, di sini juga ada. Seperti ini nih efek cermin. Ada di diafragma. Nah, itu contoh beberapa noise ya. Sebenarnya masih banyak lagi noise atau artefak yang ada di ultrasound. Jadi teman-teman bisa cek langsung ya di bagian artefak, atau nanti kalau teman-teman lanjut ya di diploma 4, nanti kita akan lebih detail lagi tuh di mata kuliah yang namanya instrumentasi ultrasound dan juga fisika imaging. Oke, dari saya cukup sekian untuk materi ini. Kita akan lanjut di materi berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.